Kukira istriku akan marah ketika aku dekat dengan ibu tiri mertuaku. Aku harus membagi waktu untuk istriku dan ibu mertuaku. Selama 2 tahun aku menikah dengan istriku. Kami belum dikaruniai anak. Suamiku sangat perhatian denganku, istriku bekerja di sebuah bank swasta yang ada di kotaku. Bahkan ia membantu aku dalam mencukupi segala kebutuhan rumah tangga kami, tanpa harus menyuruhku untuk bekerja susah payah. Aku bekerja sebagai petani menanam padi di sawah. Terkadang aku pulang terlebih dahulu sebelum istriku pulang. Awal mula rumah tangga kami bahagia seperti pada umumnya rumah tangga orang lain, sampai akhirnya semua berubah drastis ketika kami kedatangan ibu mertuaku, Ibu Tari namanya. Sebenarnya ibu mertuaku tinggal di kabupaten yang jaraknya 4 jam dari tempat tinggal kami. Awalnya aku sangat senang dengan kedatangan ibu mertuaku. Ibu mertuaku bernama Ibu Tari yang usianya 57 tahun. Dengan semangat istriku membereskan kamar untuknya. Dan aku lihat mereka sambil berbincang-bincang di dalam kamar untuk melepaskan rindu antara anak dan ibu. Aku pun tidak mengganggu mereka. Aku pergi ke depan halaman rumah dengan membawa segelas kopi dan gorengan yang sudah disediakan oleh istriku di dapur. Ibu mertuaku yang usianya tak lagi muda. Namun ia nampak masih segar, rambutnya yang tidak beruban. Nampak sekali ibu mertuaku bisa menjaga badannya agar terlihat nampak masih muda. Aku tidak mungkin menunjukkan rasa kagumku kepadanya. Ya, benar itulah perasaanku kepada ibu mertuaku sendiri. Aku tidak mau ia mengetahui apa yang aku rasakan di dalam hariku. Sikap mertuaku itu seperti biasanya layaknya menantu dan ibu mertua. Lak santai leh. Tiba-tiba ibu mertuaku menyapaku dari ambang pintu. THC ya ibu, lagi ngopi sambil makan gorengan nih, sahurku dengan agak sedikit kaget dengan kedatangannya. Pasti ibu capek banget ya di perjalanan. Apa perlu aku panggilkan tukang urut untuk mengurut ibu? Tawaranku. Gak usah leh, ibu hanya butuh istirahat saja, sahutnya sambil duduk di sebelahku. Kenapa ibu gak bilang mau kesini? Kan bisa aku jemput bu, ucapku. Ia takut ngerepotin kalian leh, yang penting kan ibu sudah sampai, sahutnya. Tapi kan ibu sudah tua, ucapku lagi. Kamu ini percis sekali sama mendiang bapaknya Nisa, ucapnya sambil mencubit dangku. Terima kasih ya leh. Kamu memang menantu yang baik, ucapnya. Ibu mertuaku menggenggam tanganku, membuat keinginan itu muncul di benakku. Meskipun hampir 1 tahun ibu ditinggal bapak Eniu, ibu merasa bapak masih ada saja leh, ucapnya. Ibu pasti menangis kalau cerita soal suaminya. Ia teringat masa-masa minum kopi bersama dan saling berpelukan, dan berpegangan tangan, di halaman rumah seperti saat ini yang aku lakukan bersama ibu mertuaku. Aku merasa diberi akses untuk keinginanku itu, aku pun menyambutnya dengan baik. Ibu bisa kau melukku, ucapku dengan spontan. Bagiku ini adalah feyukan yang begitu berbeda, feyukan yang ikhlas namun berdampak pada rasa keinginan yang timbul pada diriku. Namun seketika aku merasa kecewa ibu mertuaku melepaskan feyukannya, seolah aku merasa kehilangan semangat dalam hidupku. Ibu istirahat sebentar ya leh, nanti kalau ibu kebablasan tidurnya, nanti kamu banguninnya, ucapnya sambil menuju kamar. Aku sempat menoleh ke arah ibu mertuaku yang hendak menuju kamar, ia pun menoleh ke arahku. Ia melemparkan senyuman tipis kepadaku. Aku pun membalas senyuman yang diberikannya kepadaku. Aku pun menuju dapur membereskan gelas dan piring gorengan yang sudah aku minum dan makan tadi. Aku pun berpapasan dengan istriku. Ia berkata kepadaku, "Mas, ibu rencananya mau tinggal di sini untuk 2 minggu. Mas gak keberatan kan?" Tanyanya kepadaku. "Iya gak apa-apa dek, Mas berharap ibu tinggal bersama kita selamanya. Kasihan ibu tinggal sendiri sudah tua seperti itu," sahutku sambil berjalan membawa gelas dan piring. "Iya mas, tapi kata ibu dia gak mau merepotkan kan kita mas," ucap istriku. "Kamu kan anaknya, coba kamu bujuk dulu, siapa tahu ibu bersedia. Aku tahu pasti ibu berat meninggalkan kan rumah tua itu, yang pastinya ibu pasti teringat dengan almarhum bapak," ucapku. Setelah ngobrol, istriku mempersiapkan makan malam untuk kami, dan aku pun menuju ke kamar mandi untuk mandi, karena hari sudah menjelang malam.
Setelah mandi aku masuk ke dalam kamarku untuk mengganti penampilanku, memakai parfum dan agar terlihat ganteng di depan ibu mertuaku. Berharap ibu mertuaku melirikku. Setelah berganti pakaian aku menuju meja makan, ternyata istri dan ibu mertuaku sudah berada di meja makan. Aku melihat ibu mertuaku yang memakai dastir. Setelah duduk di meja makan sekilas aku memperhatikan ibu mertuaku dan ia sedikit-sedikit membalas lirikanku. Istriku tidak mengetahui apa yang aku lakukan itu, ia asik makan tanpa menghiraukan kami berdua. Mungkin ibu mertuaku tertarik dengan penampilanku. Mulai hari itulah hari-hariku sejak kedatangan ibu mertuaku. Aku mencoba seakrab mungkin dengan ibu mertuaku tanpa sepengetahuan istriku. Aku selalu mencuri-curi pandang saat kami makan bersama. Tentu saja aku berharap agar memberi sinyal kepada ibu mertuaku, agar lebih dari sebatas menantu dan mertua. Sampai suatu ketika, setelah selesai makan kami bertiga pergi ke ruangan TV untuk menonton film drama Korea. Istriku duduk tepat di depan TV. Karena istriku memang gemar menonton drama Korea yang sedih-sedih, sedangkan aku dan mertuaku duduk berdampingan di kursinya belakang. Entah apa yang ada di benakku saat itu, tanpa sengaja aku mendekatkan wajahku hingga hampir berstand dengan mertuaku, dan ibu membalas apa yang aku lakukan seolah memberi pesan yang tak terungkapkan. Kami mencuri kesempatan ketika Nisa istriku sedang memperhatikan film drama Korea itu. Dan permasalahan itu seketika berhenti ketika Nisa beranjak dari depan TV untuk mengambil cemilan di kulkas. Untung saja aku melihatnya. Dan beberapa saat kemudian Nisa istriku kembali ke tempat semula. Ibu kurang suka film kayak gini, Nis. Ibu duduk di luar ya, ucap ibu mertuaku sambil mengedipkan mata memberi tanda kepadaku. Aku tahu apa maksud dari kode yang diberikan mertuaku itu. Iya bu, aku ikut ya. Sekalian kita ngobrol di luar sambil minum kopi. Nonton kayak gini yang suka ya cuma Nisa. Gak apa-apa kan Nisa aku nemenin ibu ngobrol di luar, sahutku sambil melempar candaan kepada Nisa. Ibu mertuaku tertawa sambil beranjak menuju halaman rumah. Sesampainya di halaman rumah, ibu pun memberikan sambutan lain kepadaku. Ibu memberikan solusi permasalahan yang kami hadapi dengan mempraktekkan hikmah dunia yang fana ini. Aku pun memberikan saran yang lebih sesuai dengan arah dari atasan, membuat ibu merasa berharga di depanku. Beruntung sekali Anissa dapatin suami kayak kamu leh, ucapnya membuat aku tersipu malu. Ibu dulu ya ibu sama bapak kayak gitu juga kan? Ucapku. Entah kenapa ya leh, kalau sama kamu ibu jadi gak kepikiran lagi sama almarhum bapak, sahutnya. Setelah aku berlayar bersama ibu mertuaku di halaman rumah. Dengan tiba-tiba Nisa menghampiri kami dan melihat apa yang sedang kami lakukan di halaman rumah. Wah gini ya kalau lagi ngobrol berdua, ucapnya. Ibu mertuaku langsung lari meninggalkan kami berdua menuju kamarnya. Nis, aku bisa jelasin, ucapku. Nisa pun langsung meninggalkanku menuju kamar. Jantungku sungguh berdebar. Aku khawatir Nisa mengetahui apa yang sudah aku lakukan dengan ibu mertuaku. Tak lama aku menyusul Nisa yang sudah berada di kamar. Aku membuka pintu kamar, melihat Nisa membental dan membelakangiku. Nis, Mas mau jelasin soal tadi, ucapku. Sudah Mas, aku sudah tahu semua, ucapnya. Nisa pun duduk di kasur dan berkata kepadaku, Mas aku mau bilang kepadamu, jujur apa yang aku katakan nanti aku selalu mencintaimu, ucapnya. Ya Nis, kamu mau bilang apa? Tanyaku. Aku dulu pernah bermain dengan ayahku sendiri, sekira umurku 18 tahunan, ucapnya. Aku sangat kaget mendengarnya, kok bisa istriku melakukan itu semua dengan ayahnya sendiri. Nis, kamu gak lagi bercanda kan? Tanyaku dengan serius. Sejenak kami berdua diam tanpa sekata pun. Kenapa kamu baru cerita selama ini denganku? Kenapa rahasia seperti ini kamu ceritakan kepadaku? Ucapku dengan tegas. Karena ibu sudah mengetahui itu, ia menjadi tidak semangat untuk hidup. Ia mengetahui suaminya sudah berbuat seperti itu kepada anaknya sendiri. Sempat ibu mau melaporkan bapak, namun ia tidak tega karena aku tahu ibu sangat cinta kepada bapak. Namun ada perjanjian antara aku dan ibu, ucap Nisa. Perjanjian apa Nis? Tanyaku.
Perjanjian, kalau aku harus rela suamiku bisa berbagi rasa kepada ibuku, agar bisa terobati rasa kepahitan yang sudah ibu alami, ucap Nisa. Saat itu aku bukan terkejut marah, namun terkejut senang mendengar hal itu. Aku pura-pura kecewa padahal dalam hatiku inilah yang aku inginkan. Tolong apa? Tanyaku dengan agak sedikit cuek. LNG, kamu lakukan itu dengan ibuku sesuai dengan perjanjian antara ibu dan aku, ucap Nisa. Jangan sampai kamu salahkan aku, ini semua keinginan MU, dan kamu yang menyuruhku berbuat seperti ini. Jangan sampai nanti kamu salahkan aku apabila ada perubahan dalam keluarga kita nantinya, ucapku seraya tegas. Iya mas, aku ikhlas, ucap Nisa. Akhirnya aku pergi menemui ibu mertuaku yang sedang berada di dalam kamar. Sungguh terkejutnya aku melihat ibu mertuaku sudah bersiap-siap memakai baju dinasnya. Aku langsung menutup pintu kamar dan melakukannya dengan ibu mertuaku sendiri.